Oke guys, jadi kemarin gue ke CES 2026, pameran teknologi terbesar dunia bareng Samsung. Wah, gila, keren banget guys. Bukan buat cari HP baru, tapi buat tahu satu hal. Teknologi-teknologi terkini dan masa depan yang ada sekarang sebenarnya beneran bantu hidup kita atau cuma bikin ribet sih? Dan dengan semua teknologi tadi, apakah peran HP kita ke depannya bakal tergantikan? It is a true companion. Jadi untuk CES 2026 ini, Samsung buka acaranya lewat event The First Look. Acara yang awalnya gue kira mau kenalin Samsung Galaxy S26 series, tapi ternyata visi besarnya itu adalah AI bukan cuma fitur di satu device, tapi pendamping di kehidupan sehari-hari. Walaupun video ini nggak banyak omongin tentang HP, tapi hampir semua teknologi yang gue lihat di sini, ujung-ujungnya tetap nyambung ke HP kita. Gue juga nggak bakal bahas spek belibet, tapi lebih ke masalah hidup apa yang coba diselesain sama Samsung. Dan di mana sih posisi HP kita ke depannya. Kita mulai dari yang paling bikin gue bengong, kulkas. Sekarang kulkas ini bukan cuma alat rumah tangga, tapi bagian dari ekosistem pintar. Kita bisa nelpon langsung dari kulkas tuh, tinggal panggil Bixby terus call. Fiturnya mirip kayak di HP, bahkan bisa live translate juga. Bayangin dapat miss call terus bilang, sorry gue tadi lagi nggak bawa kulkas. Absurd banget ya, tapi bakal kejadian sih. Atau pengen buka pintu kulkas tapi tangan lagi penuh, tinggal pakai suara aja. Open the doors. Hal simple tapi kepake banget. Terus karena kulkas ini ada kamera atau istilah kerennya AI Vision, semua makanan yang keluar masuk ke detect otomatis. Yang tadinya ada 2 tomat, diambil 1, otomatis datanya ke update. Ini mirip kayak supermarket pinter yang pernah gue bahas di channel sebelah ya. Tapi sekarang ada di dalam rumah sendiri. Dan karena si kulkas tahu isinya apa, AI-nya bisa rekomendasiin mau masak apa tuh. Bahkan kirim langsung ke perangkat dapur lain kayak oven. Yang lebih keren lagi, layar kulkas ini bisa dipersonalisasi dengan no brief dari voice ID kita. Jadi tiap anggota keluarga bisa dapat info yang berbeda tuh, kayak kalender, personal news, sampai aktivitas harian kita. Artinya, kulkas ini bukan cuma tempat nyimpen makanan, tapi pelan-pelan jadi pusat informasi rumah dan perpanjangan tangan dari HP kita. Oke, sekarang kita ke TV, yang mana interaksinya sekarang udah nggak satu arah. Samsung nyebutnya Vision AI Companion. Misalnya, lagi nonton pertandingan, kita bisa tanya, kenapa ada pemain tertentu yang disorakin tuh? Bahkan bisa minta prediksi siapa yang bakal menang, lengkap sama persentase peluangnya. Terus, lagi nonton acara masak, tinggal tanya aja resepnya. Dan yang keren, karena AI-nya ngerti konteks. Misal, akhir-akhir ini kita lagi rajin olahraga, yang disaranin malah resep makanan yang tinggi protein. Jadi sekarang, TV itu bukan cuma buat nonton, tapi buat bantu kita ngerti apa yang ditonton. Dan semua kebiasaan ini tetap nyambung ke akun dan preferensi di HP kita. Oh, That's me. Wow, look at that. Awesome. Give a high five, give a high five. Hey! Oh. Yeah! Oh, I like the penny. Brand new technology. As you can see it, if you stand right in front of it, it looks like a box, right? And as you move, that kind of box moves with you. And I give it kind of like, you know, some depth, right? But if you see it right here, it's actually not that depth. It's actually 52 millimeters. We have different sizes. We have this. Samsung juga nunjukin layar transparan. Ini bukan TV ya, tapi lebih cocok buat etalase toko mungkin? Bayangin aja, kaca etalase yang bisa nampilin harga dan info barang tapi tetap transparan. Buat teknologinya dia pakai micro LED, jadi walaupun transparan gambarnya tetap tajam tuh. Cuma yang gue sebutin tadi bisa dibilang pelengkap aja ya, karena jagoan utama di pameran ini adalah TV terbesar dunia 130 inch micro RGB. Yang intinya TV gede dengan teknologi layar bagus. Udah itu aja, gue gak bakal bahas spek detail ya, karena emang gak ngerti juga sih. Maklum, masih belajar. Habis itu Samsung juga nunjukin Galaxy VR. Ini headset bukan buat semua orang ya untuk sekarang. Lebih jadi gambaran ke depan gimana interaksi layar yang gak cuma di HP atau TV, tapi langsung ada di depan mata kita. Dan terakhir, gue sempat ke area Samsung Display yang dapat bocoran arah teknologi layar lipat Samsung ke depannya tuh. Yang tengah ini layar Fold 7, masih kelihatan lipatan dari samping. Sedangkan yang paling kanan, mereka sebut dengan Advanced Creaseless, yang hampir nggak kelihatan sama sekali lengkungannya tuh.
Cuma nggak tahu ya kalau udah dilipat berkali-kali bakal berbengkas atau enggak. Karena kita nggak boleh sentuh juga. Ya ditunggu aja realisasinya. Mungkin default 8? Terus ada lagi nih buat yang masih awam. Ini juga momen yang pas buat ngerti bedanya OLED sama LCD. OLED itu warnanya lebih hidup dan cerah juga, sedangkan LCD cenderung lebih kusam. Kalau pas disentuh pun untuk LCD ada kelihatan kayak bayang-bayangan hitam gitu ya, sedangkan OLED lebih bersih di sini. Makanya hampir semua HP mahal sekarang udah pakai OLED. BTW guys, jujur video non HP kayak gini biasanya nggak banyak yang nonton. Tapi kalau menurut kalian menarik karena bisa lihat teknologi dari sudut pandang yang beda, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga. Thank you. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling mind blown, yaitu keamanan rumah. Jadi dari CCTV yang kita punya, kalau ada orang asing, sistemnya bakal ngecek dulu. Kalau bukan anggota keluarga, langsung ada warning. Kita bahkan bisa bikin rumah seolah-olah lagi ada orang dengan nyalain lampu sama TV. Kalau sekalian muter film horor, makin mantep tuh buat ngeprank si maling. Semua ini bisa jalan karena ekosistemnya SmartThings dan bahkan bisa terintegrasi dengan brand lain kayak IKEA atau Philips Hue. Dan semua kontrol ini tetap ada di HP kita. Jadi walaupun lagi di luar kota atau luar negeri, HP kita jadi kunci keamanan rumah. Habis itu Samsung juga kenalin konsep Care Companion, yaitu pendekatan tentang kesehatan yang bukan nunggu sakit, tapi pencegahan lebih awal. Jadi si AI ini bisa mendeteksi penurunan fungsi otak dari kebiasaan kita sehari-hari. Misal nih, sering typo, sering lupa ngecharge, pola tidur berantakan, dan sebagainya. Data dari HP, jam, dan wearable dikumpulin dan kita bisa dapat brand health score. Dan dari situ ada game-game buat ngelatih fungsi otak terutama ingatan. Dan ini bukan cuma buat kita ya, tapi orang tua yang udah lanjut usia di rumah. Bahkan AI ini bisa ngebantu deteksi kesehatan hewan peliharaan cuman dari foto. Kayaknya udah sih itu aja yang menarik buat gua. Selebihnya ada robot vakum yang bisa ngangkat beban sampai 10 kilo. Dan naik level nih, nggak cuma jalan di permukaan datar, tapi ada tanjakannya. Terus mesin cuci juga bisa detect berat cucian, bahannya apa aja, sampai kotoran kayak tanah. Supaya tahu berapa banyak air yang mesti ditaruh dan deterjen. Jadi bisa lebih hemat nih penggunaannya. Oke, jadi salah satu pesan yang gue ingat pas launching kemarin adalah AI experiences everywhere for everyone. Maksudnya AI bukan cuma di satu device, tapi nyambung dari HP, TV, kulkas, sampai perangkat rumah. Bukan soal teknologi yang makin canggih, tapi teknologi yang makin ngerti manusia. Dan kedepannya kelihatan nih arah Samsung ke sana. Menurut gua, HP sih tetap jadi kunci itu semua. Tapi sekarang informasi tentang kitanya bisa lebih luas lagi dengan perangkat-perangkat tadi. Cuman sekarang pertanyaannya, apakah AI yang semakin ngerti kita itu sesuatu yang baik atau bikin was-was karena kita jadi nggak punya privacy? Coba kasih tahu di komen ya.